so much, Jazz, for the welcoming. It is a privilege for me to be able to share with all of you tonight. Adalah satu berkat boleh bergabung bersama saudara pada malam hari ini dan merupakan satu hak istimewa yang saya terima untuk bisa membagikan firman pada saudara malam ini. And you know, as I was praying for the message tonight, the Lord spoke to me about Matthew chapter 16. Dan pada saat saya berdoa untuk apa yang akan saya bagikan dalam pertemuan pada malam hari ini, Tuhan memberikan kepada saya firman dari Matius pasal ke-16. You know, and this morning, just before I woke up, I had this dream where I was meeting Dave and Donna, who is part of our school. Jadi pada pagi hari ini saya bermimpi bertemu dengan Dave dan Donna yang merupakan bagian dari sekolah kami. And as I met them, Dave asked Donna to take me to the Legislative House of Indonesia. Dan pada saat saya bertemu dengan dia dan kemudian Dave meminta Donna untuk mengajak saya pergi ke gedung DPR untuk bisa gedung DPR Indonesia. You know, and in this dream or this vision, I was sitting in this house where they were discussing certain laws for Indonesia. Dan dalam mimpi atau penglihatan ini, saya melihat bahwa ada orang-orang di sana yang di dalam gedung itu yang sedang membicarakan mengenai hukum tertentu bagi negara Indonesia. And during this whole session, I changed my shoes once, and then before I left, I put my old shoes back on. Dan selama sesi ini, saya mengganti sepatu sekali, dan kemudian setelah selesai, maka saya mengenakan lagi sepatu yang semula. And I woke up praying in tongues, and the Lord put this eager pressure in my heart that this is the time for us to pray. Dan saya bangun dalam keadaan berdoa dalam bahasa roh, dan Tuhan tempatkan di dalam hati saya satu gairah untuk saya berdoa bagi negara ini. Especially, bahwa ini adalah waktu kita berdoa pada masa sekarang ini. And especially that we pray for the legislative bodies of Indonesia. Dan terutama agar kita boleh mendoakan anggota legislatif dari bangsa Indonesia. And then when I opened the word and I read the scripture in the Passion Translation, it actually used the word legislative. Dan ketika saya membuka ayat yang terdapat di versi Passion Translation, ternyata yang dipakai juga merupakan kata yang sama, yaitu legislatif. So I'm going to share with you the word that the Lord gave me. Jadi saya akan bagikan kepada saudara firman yang Tuhan berikan pada saya. And I'm going to read out of the New King James Version, but I'll read that one verse out of the Passion Translation. Saya akan baca dari versi New King James, tetapi untuk satu ayat tertentu itu saya akan baca dari versi Passion Translation. And that is in Matthew chapter 16, verse 13 until verse 20. Jadi dari Matius 16 ayat 13 sampai ke 20. Maybe you can follow in the Bahasa. Mungkin saudara bisa ikuti dalam bahasa Indonesia. And when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" And so they said, some say John the Baptist, some say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. And he said to them, "But who do you say that I am?" And Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth
will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. And then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Dari ayat 13 sampai 20 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. And in the Passion Translation, when you look at specifically verse 18, where Jesus was speaking, kalau saudara melihat dari versi Passion Translation, kalau dari ayat 18 itu ketika Yesus berbicara, Jesus said to Peter, I give you the name Peter, a stone. Yesus katakan bahwa aku memberikan nama kepadamu sebagai Petrus, yaitu satu batu. And this truth of who I am will be the bedrock foundation on which I build my church. Dan kebenaran ini di mana aku adalah batu karang itu, dan di atas itulah maka aku mendirikan jemaatku. My legislative assembly. Kalau di dalam Passion Translation itu dikatakan bahwa kumpulan legislatif. Because the word Greek, the word for church in Greek is the word ekklesia. Karena kalau gereja dalam bahasa asli Yunaninya adalah ekklesia. Which also mean the legislative assembly. Yang juga berarti perkumpulan legislatif. And then I understood my vision this morning and why the Lord wanted me to ask our family in Indonesia to pray for the nation. Dan kemudian saya mulai mengerti mengenai penglihatan yang saya terima pada pagi hari ini, dan mengapa saya juga pada akhirnya meminta agar keluarga saya yang di Indonesia untuk turut mendoakannya. Because in the spiritual realm, the church should be the ones dictating and having authority. Karena sebetulnya dalam alam ini harusnya gerejalah yang memerintah dan menyatakan otoritasnya. And we don't have to be fearful of what we see happening. Dan kita tidak perlu menjadi penuh rasa takut akan apa yang kita lihat itu. But how did this happen? How did Jesus get to the point where he spoke this word? Tetapi bagaimana kok bisa hal ini sampai pada satu titik Yesus akhirnya menyatakan firman seperti itu? Before this, we see that first the Pharisees and the Sadducees were seeking a sign. Sebelum bagian hal ini, maka orang-orang Farisi dan Saduki itu mencari atau meminta akan tanda. Because they didn't have a personal relationship with the Lord. Karena mereka sendiri tidak memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Although they were religious leaders and they had a lot of knowledge, they had no relationship. Meski mereka merupakan pemuka-pemuka agama dan dengan segenap pengetahuannya, tapi mereka tidak punya hubungan mereka pribadi dengan Tuhan. And we see Jesus is asking the disciples and he's asking them, so who do the people say I am? Dan kemudian saudara bisa lihat betapa Yesus menanyakan pada muridnya dengan bertanya, siapakah menurutmu aku ini? And we see they responded that some say you are John the Baptist, some say you are Elijah or Jeremiah.
Dan saudara bisa lihat jawaban mereka berkata, beberapa dari orang berkata engkau adalah Yohanes Pembaptis, beberapa yang lain berkata bahwa engkau adalah Elia. But no one was able to say who Jesus was out of experience. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka itu yang dapat menyatakan siapa Yesus yang sesungguhnya menurut pengalaman pribadi mereka sendiri. And then Jesus asked them, but who do you say that I am? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? And we see the response of Peter, and he said, you are the Christ, the Son of the living God. Dan kita bisa lihat jawaban dari Simon Petrus, dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. And Jesus explained to him that he didn't get this through human understanding. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa hal ini dia dapatkan tidak melalui satu pengertian manusiawi. But he received this revelation through the Father and the Holy Spirit. Tapi dia menerima pewahyuan itu dari penyingkapan Bapa dan Roh Kudusnya. And that is the first thing that I want to ask you today personally. Who is Jesus to you? Dan itu adalah hal pertama yang saya mau tanyakan secara pribadi kepada saudara semua. Siapakah Yesus itu bagi saudara secara pribadi? Can you only give an account of Jesus because of what you heard from someone else? Apakah saudara itu bisa menceritakan mengenai Yesus hanya karena apa yang merupakan pengalaman dari orang lain? Or do you have that personal relationship where you receive understanding and revelation from the Father? Atau apakah saudara sudah punya satu pengalaman pribadi bersama dengan dia di mana saudara memiliki pengertian akan siapa dia di dalam Bapa? We know Ephesians chapter 1 from verse 17, Paul prayed for us to have that understanding, that revelation, that wisdom. Bahwa di dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan Paulus berdoa agar kita mendapatkan satu pewahyuan dari hikmat itu. That the eyes of our understanding, our imagination can be open so that we can know the power within us. Bahwa mata pengertian dan imajinasi kita itu boleh terbuka, dibukakan akan pengetahuan itu, pengertian itu. And the second thing that I want to speak about is we see that Jesus changed the name of Peter. He gives him a new name. Dan yang kedua yang bisa kita lihat adalah bahwa Yesus di sini mengubah nama Petrus dan diberikan nama yang baru. And this is very significant because throughout the word we see how destinies changed by names being changed. Dan ini merupakan sesuatu yang signifikan karena dalam keseluruhan dari ayat itu kita bisa melihat bahwa destiny dari seseorang itu diubahkan ketika berdasarkan namanya. And once again, if we go back to the Hebrew meaning of the word name, it is the word Shem. Dan kalau kita melihat pada kata asli dalam bahasa Ibrani dari kata nama artinya adalah Shem. And it doesn't just mean name, the sound, it is your character, your authority, and honor. Dan itu bukan sekedar nama saja, tetapi merupakan karakternya, otoritasnya, dan juga kehormatannya. And that is what Jesus was telling Peter, that from today, your character will change. Dan itulah yang sama yang Yesus katakan pada Petrus bahwa dari sejak hari ini maka karaktermu berubah. And you will have a new authority. Dan engkau akan memiliki otoritas yang baru. And that's exactly what verse 19 speaks about, where Jesus said, I will give you the keys of the kingdom. Dan itulah persis yang terjadi di ayat 19 bahwa dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. So I want you to, if you do not know the meaning of your name, I want you to find out what your name means. Jadi kalau sekarang saudara masih belum lagi mengetahui arti sebenarnya dari nama saudara masing-masing, maka saya undang saudara untuk mencari tahu akan arti dari nama saudara yang sebenarnya itu. And that you have understanding about your name and the authority that your name carries.
Dan sehingga agar saudara memiliki pengertian akan arti dari nama itu dan otoritas yang ada dalam nama itu. And I know many of you, God has given also a new name in the Spirit. Dan saya tahu bahwa banyak dari saudara telah diberikan oleh Allah untuk satu nama yang baru di dalam alam roh. I can remember clearly how the Lord gave me my new name through a dream one night. Dan saya ingat bahwa Allah sendiri, Tuhan memberikan kepada saya nama yang baru lewat satu mimpi. And back then, it was my spiritual mother who stood in front of me and said that from today, you will be called by this name. Dan di dalam mimpi itu yang terlihat adalah ibu rohani saya, dan dia berkata kepada saya dalam mimpi itu bahwa sejak hari ini engkau akan dipanggil dengan nama ini. And she gave me a top, an olive oil color, and said that from today you will wear this. Dan kemudian dia mengenakan kepada saya seperti atasan seperti itu, dan warnanya seperti hijau zaitun gitu, dan dia katakan bahwa sejak hari ini engkau akan mengenakan pakaian ini. And she said that God has given you a new authority and a new platform. Dan sejak itu dia diberikan satu otoritas yang baru dan panggung yang baru. You know, and as I woke up that morning, I wrote down my dream and I prayed about it. And looking back, I can see the shift that happened that day. Dan setelah saya bangun dari mimpi itu, kemudian saya menuliskan apa yang saya dapatkan dalam mimpi, dan sejak hari itu pula, maka saya bisa melihat ada satu perpindahan yang terjadi sebagai akibat daripada mimpi itu. So firstly, you have to know the identity who Jesus Christ is. Jadi yang pertama-tama adalah saudara harus mengetahui akan identitas dari siapakah Yesus itu. You have to find Jesus Christ first. Saudara harus menemukan Yesus terlebih dahulu. And then only you will find your identity. Dan hanya setelah itulah, maka saudara akan dapat menemukan identitas saudara. You will discover what is your authority and who are you? What is your character? Dan sejak saat itu, oleh karena itu, maka saudara akan bisa mengetahui apa yang merupakan otoritas saudara, siapakah saudara, dan karakter saudara seperti apa. Because our character and the authority is not in our giftings. Karena karakter dan otoritas itu tidak merupakan bagian dari karunia. Remember, the word says the gift and the call is irrevocable without repentance. Ingatlah bahwa ada ayat yang berkata bahwa karunia dan panggilan itu akan diberikan dan tidak akan ditarik kembali hanya karena seseorang itu melakukan dosa. But the authority and our character is formed and molded through relationship. Tetapi otoritas dan karakter itu dibentuk dan dibentuk oleh, come again the last part, Pastor? It's molded and formed through relationship with Jesus Christ. Otoritas dan karakter itu dibentuk dan dicetak dari hubungan dengan Yesus Kristus. And that's why Jesus even warned, and he said, people will not know you by your gifts or your talents, but by your fruit. Dan Yesus sendiri telah memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang tidak akan mengenalimu dari karunia atau talentamu, tetapi oleh buah-buah rohmu. And that is exactly what the character is. It produces the fruit of the Holy Spirit. Dan dari situlah buah-buah roh itu dihasilkan, yaitu dari adanya karakter itu. And as we discover our identity in Christ, we receive those keys of the kingdom. Dan pada saat kita menemukan identitas dalam Kristus, maka kita akan menerima akan kunci itu. And then it says, whatever we declare or whatever we release on earth will be released in heaven. Dan dia katakan bahwa apapun yang kita deklarasikan atau kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga.
Whatever we bind on earth will be bound in heaven. Dan apapun yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Because our position, our character, our authority comes from heaven. Karena posisi, karakter, dan otoritas kita itu berasal dari surga. Then we will only declare what we hear the Father speak. Maka setelah itu kita akan mendeklarasikan apa yang dikatakan oleh Bapa. We will only do what we see the Father do. Dan kita hanya akan melakukan apa yang kita lihat Bapa itu sendiri lakukan. Especially in these times where we know there's so much happening in the world. Terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini di mana ada banyak sekali perkara yang terjadi di seluruh penjuru dunia. These keys that the Father has given us are the authority that He has given us. Dan kunci-kunci ini adalah otoritas yang telah diberikan oleh Bapa kepada kita. But this authority is not just to do whatever we feel like doing. Tetapi otoritas ini bukanlah sesuatu hal yang membuat kita untuk melakukan hanya berdasar apa yang kita rasa kita ingin lakukan. But to discern in the Spirit and to do what God wants us to do. Tetapi untuk membedakan dalam roh dan melakukan apa yang Allah katakan untuk kita lakukan. And the only way we have access to the Father is through Jesus Christ. Dan akses satu-satunya untuk dapat datang kepada Bapa adalah hanya melalui Yesus saja. You know, we were doing ministry in Batam in January, and as I was praying, the Lord showed me a vision. Dan pada bulan Januari kemarin kami melakukan pelayanan di Batam, dan saat saya melakukan pelayanan Tuhan menunjukkan kepada saya satu penglihatan. Because before there were anything of corona or any situation in Indonesia, sebelum terjadi apapun yang berhubungan dengan corona atau situasi yang seperti itu di Indonesia, and in this vision, the Lord showed me that we need to pray and fast for the young generation in Indonesia. Dan dalam penglihatan itu, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa kita harus mendoakan para anak muda di Indonesia. So the next week, I asked the team in Jakarta that we started to pray and fast every Thursday. Jadi pada minggu berikutnya, saya minta tim yang di Jakarta untuk mulai berpuasa. We didn't wait until March when suddenly there was the exposure or the voice of the government. Kami tidak menunggu-nunggu sampai jatuh bulan Januari di mana terjadi penyingkapan yang disampaikan oleh pemerintahan saat itu. The Lord asked us to pray long before anything was revealed in the natural. Tuhan meminta kami untuk berdoa jauh sebelum segala sesuatunya itu tersingkapkan di alam yang nyata. And that are those keys that God has given us. Dan itulah kunci-kunci yang Allah telah memberikan kepada kita. That we can know what is happening in the spirit realm, what is the Father asking us to do on earth. Dan sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di alam roh, dan kita bisa melakukan apa yang Allah Bapa mintakan untuk kita lakukan. And just like this morning, when the Lord asked me that we as the body of Christ start to pray for the legislative bodies of Indonesia. Dan sama seperti yang saya dapatkan pada tadi pagi itu, bahwa kita harus sudah mulai berdoa untuk para anggota legislatif dari negara Indonesia. That is the key. It is the authority that He has given us to do right now what is only going to manifest later in the natural. Itulah kunci di mana kita harus lakukan sehingga pada akhirnya termanifestasikan di alam yang nyata. And these keys are not given only to those who are in ministry, who have a title, who have a position. Dan kunci-kunci ini tidak hanya diberikan pada mereka yang ada dalam pelayanan, yang punya posisi dan titel. This authority is given to every son of God. Dan otoritas ini diberikan kepada setiap putra Allah. But we see before Peter had this boldness,
His character needed to change. Tapi saudara perhatikan bahwa sebelum Petrus menerima ini, keberanian ini, maka karakternya harus diubahkan. At first, he was the bold one, but the boldness was in the flesh. Pada awalnya memang dia sudah menunjukkan keberaniannya, tetapi dasar dari keberaniannya itu adalah dari daging. He was the one that could cut off an ear and say to Jesus, I will never deny you. Dia adalah seseorang yang berani memotong telinga dari seorang prajurit dan berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. So as Jesus changed his name, there followed a change of his character. Jadi ketika Yesus telah mengubahkan namanya, maka karakternya pun mengikuti akan yang sesuai dengan namanya itu. And then when that happened and the Holy Spirit filled him with power, the authority was to declare what Jesus was declaring in the heavens. Jadi ketika hal itu terjadi dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka otoritasnya itu dia pakai untuk melakukan apa yang telah Tuhan nyatakan untuk dia lakukan. We have just celebrated Pentecost, and we know that we have received the Spirit of the Lord. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta dan kita telah menerima akan the Spirit of the Lord, Roh Kudus, Roh Tuhan. And as we received it, what are we going to do with it? Dan setelah kita menerima akan hal itu, apa yang akan kita lakukan setelahnya? So I want to end today, before I'm going to pray for you, and then I know we're going to minister to you prophetically. Jadi sebelum saya akhiri semuanya ini dan kemudian kita akan melayani saudara dengan menyampaikan perkataan profetik. Number one, Yang who do pertama, you say Jesus is to you personally? siapakah yang saudara katakan Yesus itu berdasarkan pengalaman saudara secara pribadi? Do you have that personal relationship where he can speak to you and just reveal his love to you? Apakah saudara punya hubungan yang pribadi itu bersama dengan dia, di mana dia bisa menyingkapkan segala sesuatunya dan dia menyatakan isi hatinya pada saudara? And number two, what is the meaning of your name? Yang kedua adalah apakah yang merupakan arti dari nama saudara? Is your character reflecting what your name stands for? Apakah karakter saudara itu menyatakan apa yang merupakan isi dari arti nama saudara? And will you allow the Holy Spirit to continuously change and transform your character? Dan apakah saudara akan izinkan Roh Kudus itu mengubahkan dan mentransformasikan saudara? And then in the third place, Come again. the key that he has given you, will you use them as a good steward? Dan apakah kunci yang saudara telah terima itu daripadanya akan saudara pakai pada nantinya? Will our testimony be like the testimony of Jesus Christ? Apakah kesaksian kita akan menjadi seperti kesaksian dari Yesus Kristus? That we only do what we see our Father do. Bahwa kita hanya akan melakukan apa yang kita lihat Bapa lakukan. And we only say what we hear our Father say. Dan kita hanya akan berkata sesuai dengan apa yang Bapa kita katakan. And I believe if we have an intimate relationship with Jesus Christ, dan saya percaya kalau kita punya satu hubungan yang intim bersama dengan Yesus Kristus, if you know your position, your identity, kalau saudara mengetahui apa yang merupakan posisi dan identitas saudara, there will be no competition, there will be no envy or jealousy. Tidak akan ada kecemburuan dan iri hati. Because you will know what is the storehouse that God is trusting you with. Karena saudara sudah mengetahui apa yang merupakan rumah perbendaharaan yang dipercayakan oleh Allah kepada saudara. And you will use the keys that the Father put in your hands for His glory and for His honor. Dan saudara akan dapat memakai kunci yang telah ditempatkan Bapa dalam tangan saudara demi kehormatan dan kemuliaannya.
I truly believe as we prayed the last 33 days over the church in Indonesia, Dan saya percaya bahwa dalam doa kita dalam 30 hari terakhir ini atas Indonesia, that it is time for the body of Christ in Indonesia to take their position as the legislative assembly on earth as it is in heaven. bahwa inilah waktunya bagi perkumpulan legislatif Indonesia, yaitu gereja, untuk mengambil tempatnya di Indonesia. So I want to pray for each one of us today. And as I pray, I trust that the Lord will reveal to you who He is, what your identity is, and what keys He has given you. Who He is, identity. And the key. Dan saya akan berdoa kepada untuk semua saudara, dan kemudian saya akan minta agar Tuhan menyingkapkan kepada saudara mengenai siapa Dia itu bagi saudara, identitas saudara, dan kunci yang Dia berikan kepada saudara. So before we're going to do the practical, the ministry, let's just pray together. Jadi sebelum kita mulai melakukan prakteknya, yaitu pelayanan penyampaian perkataan yang mau disampaikan kepada saudara, maka mari kita berdoa. Abba Father, thank you that we can draw near to you once again. Abba Bapa, terima kasih karena Engkau layakkan untuk datang mendekat kepadamu sekali lagi. Thank you that we can boldly come into your presence and seek your counsel. Terima kasih bahwa Engkau layakkan untuk datang kepadamu dan mencari akan hadirat-Mu. And Father, it is my desire that every child of God will know Jesus Christ personally. Dan Bapa, adalah doaku bahwa semua dari kami akan mengenal bahwa kami adalah anak-Mu dan kami akan mengenal Yesus secara pribadi. That we will never just speak about you on someone else's testimony. Dan kami tidak hanya akan sekedar mengungkapkan apa yang merupakan testimoni atau kesaksian dari orang lain. But that we're going to know you through personal experience. Tetapi kami akan mengenal Engkau lewat pengalaman pribadi kami masing-masing. And Abba Father, I ask you today in Jesus' name. Dan Abba Bapa, aku minta padamu sekarang dalam nama Yesus. That as they walk in the revelation of who you are, they will have understanding in who they are. Bahwa pada saat mereka mengerti akan pewahyuan mengenai siapa Engkau, mereka akan memiliki pengertian akan siapa mereka dalam Engkau. I pray, Holy Spirit, that you will speak new names to them, to know their call, to know their position. Dan aku berdoa biarlah Engkau menyingkapkan, menyatakan apa yang merupakan nama baru bagi mereka untuk mereka mengetahui posisi dan panggilan mereka. That when you give us these keys, that our character will be transformed to do this authority with responsibility. Nah, ketika Engkau memberikan kunci-kunci ini, maka kami akan bisa ditransformasikan sesuai dengan karakter yang Engkau ubahkan itu. And I thank you, Lord, that each one that is joining us today will walk in this authority. Dan aku bersyukur bahwa setiap pribadi yang bergabung dalam pertemuan Zoom ini akan berjalan dalam otoritas ini. That is rooted in our relationship with you. Yang berakar dalam hubungan kami dengan Engkau. Thank you, Lord, that as I pray for them, I declare over them, Luke 10, verse 19. Dan terima kasih Tuhan, dan saat aku berdoa bagi mereka, maka aku mendeklarasikan Lukas 10 ayat 19 bagi mereka. That you have given the church authority. Bahwa Engkau telah memberikan otoritas kepada gereja. Over all the power of the enemy. Atas semua kuasa dari musuh. To trample upon the snakes and the scorpions. Untuk menginjak ular dan kalajengking. And that nothing shall by any means hurt or harm them. Dan tidak ada apapun yang akan dapat melukai atau melakukan hal yang buruk pada mereka. Thank you, Lord Jesus, for who you are. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siapa Engkau yang sebenarnya. As you are the Son of God. Dan Engkau sebagai anak Allah itu. We too can now become the sons of God.
Sebagaimana Engkau anak Allah, maka kami pun dapat menjadi putra-putra Allah itu. Holy Spirit, give us wisdom, Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, give us revelation, berikan kami pewahyuan-Mu, give us counsel, berikan kami nasihat-Mu, give us that knowledge to walk in your fear and not in the fear of man. berikan kami satu pengetahuan untuk berjalan dalam rasa takut akan Engkau dan bukan akan rasa takut pada manusia. And the power that you give us, Holy Spirit, let it always be to glorify God. Dan kuasa yang Engkau berikan, Roh Kudus, biarlah selalu akan dapat memuliakan nama-Mu. Thank you, Lord, for healing today. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan pada hari ini. Physical healing, Kesembuhan fisik, emotional healing, kesembuhan secara emosional, and also those, Lord, who spiritually do not have that relationship with you. Thank you that there is healing today. dan juga bagi mereka yang masih belum memiliki hubungan pribadi bersama Engkau, biarlah terjadi kepulihan bagi mereka pada hari ini. Let your kingdom come. Biarlah kerajaan-Mu yang datang. And let your will be done. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Right here on earth as it is in heaven. Di sini, di bumi seperti di surga. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang dahsyat. Amen. Amin. I really believe that many of you in the coming weeks will receive a new name, and many of you are going to have dreams or visions of keys. Saya percaya bahwa banyak dari saudara pada hari-hari ke depan ini akan menerima nama yang baru dan akan menerima kunci-kunci. Sorry, Pastor. Keys and then the other two. The names, dreams and visions of names and of keys that God will give them. Akan menerima penglihatan dan mimpi akan nama-nama itu dan kuncinya. And please, when the Lord speaks to you, write it down. Dan tolong saudara, jika Tuhan bicara pada saudara, mari saudara mencatat akan hal itu. And pray about it. Dan doakan akan hal itu. And just like the Lord reveals it in the Spirit, it will manifest in this realm on earth. Dan sama halnya ketika Tuhan menyingkapkan di alam roh, maka dia juga akan memanifestasikannya di alam yang nyata. Amen. Let the church in Indonesia arise as a legislative assembly. Dan biarlah gereja Indonesia itu bangkit berdiri sebagai satu persekutuan atau perkumpulan legislatif. Amen. I know they want us to minister to some of the people, so we will gladly do that. I know there's Pastor Percy and Pastor Jazz. I've seen Quentin, so we want to give them the opportunity to minister as the Holy Spirit lead us. Jadi saya tahu ada beberapa orang yang rindu untuk menerima perkataan yang disampaikan lewat hamba-hambanya. Dan seperti kita lihat ada Quinten di sini, ada Pastor Percy, Pastor Jazz, dan biarlah beliau-beliau menyampaikannya untuk saudara-saudara. So I just wanna say I'm sorry. I have to leave the meeting a bit earlier at 8:30 because I have an IG live every Wednesday. Jadi saya mohon izin untuk meninggalkan pertemuan ini lebih dahulu karena saya ada pertemuan ada IG live setiap minggunya yang saya harus adakan setelah ini. So if you see me disappear, it's not because somebody said something wrong or because I'm raptured. I just have another commitment. Jadi kalau saudara lihat tiba-tiba saya ternyata sudah menghilang, bukan karena saya mengalami pengangkatan atau ada apa-apa, tapi karena saya harus undur diri.